Jazakallah Ustaz, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, review seperti tadi itu penting ya, karena inti ilmu itu bukan cepet-cepetan selesai, bukan dibahas sekaligus, tapi kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, ilmu itu sedikit demi sedikit, dan itu perlu kita review agar kita tahu bagaimana daya tangkap dari antum semua dan benar-benar diresapi atau enggak, karena kisah ini tuh kisah hidup sebenarnya. Kisah ini sangat bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh sederhana, anak muda dunianya curhat, dunianya share, dunianya curcol. Umuruman, kalau kita pelajari kemarin dan tadi Lailatin sempat sebutkan, sekali memberikan tips kepada kita. Kalau kita dipercaya orang lalu dia tumpahkan masalahnya kepada kita, yang pertama tips dari umuruman itu kecilkan masalah, sederhanakan. Hawwini alaik, kata umuruman. Ini nggak ada apa-apanya, ini bukan hal yang penting wahai anakku, ini hal yang sederhana. Terus yang kedua, puji dia. Sebagaimana Umuruman memuji Aisyah, kamu tuh wanita cantik. Dan siapa wanita yang gak senang ketika dipuji cantik. Terus yang ketiga, kita pastikan kepada dia bahwa dia gak sendirian. Dia punya sosok-sosok yang sayang sama dia. Dia punya teman yang care sama dia, sahabat yang peduli sama dia. Mungkin misalnya ketika ada seorang istri diselingkuhin suaminya, lalu dia nangis ke sahabatnya, terus sahabatnya mengatakan, lo jangan sedih dong, lo kan masih punya gue siap dampingin lo masih punya teman-teman, lo punya anak, lo punya ortu yang sayang sama lo, jadi angkat moral dia dengan menyebutkan orang-orang yang sayang sama dia. Terus yang ketiga, sebagaimana Umuruman bilang bahwa Nabi sayang banget sama Aisyah. Terus yang ketiga, ingat bahwa sampaikan kepada dia bahwa masalah tersebut itu dialami oleh banyak pihak. Bukan dia orang paling menderita di dunia, bukan dia satu-satunya mengalami hal tersebut, tapi masalah ini dialami oleh banyak orang. Makanya Umuruman mengatakan bahwa ini terjadi di setiap wanita yang memiliki madu. Dan sekali lagi Umuruman nggak mencari kambing hitam, tapi mengajarkan anaknya untuk berpikir wise, berpikir objektif, dan mengangkat moral anaknya tersebut. Dan itu bisa kita praktekkan teman-teman sekalian. Karena banyak orang ketika dicurhatin teman, dia nggak ngerti mau ngapain. Dia nggak ngerti bagaimana seni merespon, seni mensupport, seni menenangkan. Dan kita belajar dari kisah ini. Dan ini dunia anak muda banget. Oleh karena itu, yang terpenting bagi saya pesan itu sampai buat atau di hadapan teman-teman sekalian. Dan pada kesempatan kali ini sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa ngumpul lagi bareng Aisyah radhiyallahu taala anha, dan malam ini kita ditemani oleh Usama bin Zaid, lalu Ali. Ini juga klarifikasi sama Lailatin ya, bukan Utsman, tapi Usama bin Zaid. Dan semoga kita istiqomah dalam mengikuti setiap part, setiap episode dari kisah ini. Karena Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling kontinu, yang paling istiqomah, yang paling rutin walaupun cuman sedikit. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur walaupun hujan sangat deras mengguyur ibu kota pada sore hari ini, tapi kita masih bisa hadir, kita masih bisa bela-belain datang, dan teman-teman harus sadar bahwa pahalanya beda. Inna idhamil jaza ma idhamil bala. Sesungguhnya pahala itu tergantung tingkat kesulitan atau beratnya musibah atau ujian yang dialami oleh seorang hamba. Jadi semakin susah, semakin basah kuyup, semakin macet, itu pahalanya semakin berkah. Jadi semakin macet tuh semakin berkah gitu lah. Jadi pekan depan semoga semakin berkah, semakin berkah, bukan semakin macet, semakin berkah. Kalau lancar berkah kan lebih baik daripada macet berkah.
Ya jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT itu yang harus kita jaga ya. Kadang-kadang lihat traffic Jakarta tuh kayak kita udah menyerah, kita mau pulang aja deh, atau kita mau udah transit aja ke tempat yang akhirnya cari makan, cari ini karena udah nggak kuat. Tapi kalau kita ingat bahwa ini pahalanya gede banget dan amalan yang paling dicintai Allah, yang paling continue, maka kita akan fight untuk bisa sampai ke masjid kita. Toh juga perjuangan kita nggak ada apa-apanya dibanding para ulama yang berjalan kaki lintas benua untuk bisa menuntut ilmu agama. Seperti Yahya bin Yahya al-Laythi, itu dari kalau nggak salah dari Andalus ya, Spanyol ke Madinah hanya untuk duduk di kajiannya Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Dari Spanyol, Madinah jalan hanya untuk ikut kajian Imam Malik. Oleh karena itu bersyukur kepada Allah kita bisa duduk bersama di sini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Aisyah dalam hadis Bukhari. Pada malam itu Aisyah nangis, teman-teman. Dan beliau mengatakan, saya nggak tidur pada saat itu. Air mata saya tidak berhenti bercucuran. Dan sampai tangisan Aisyah didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pada saat itu di malam itu Abu Bakar sedang membaca Al-Quran di atas rumah mereka. Jadi di atas rumah beliau sedang baca, dan kita tahu rumahnya orang Arab kan flat ya, datar ya. Jadi bisa duduk di sana, bisa baca Quran sebagaimana kisah Ka'ab bin Malik, itu kan dia sholat subuh di atas rumahnya. Nah begitu juga dengan Abu Bakar. Dan begitu beliau sedang membaca Al-Quran, beliau mendengar tangisan dari putrinya yang sangat beliau cintai. Beliau tanya kepada Ummu Ruman, kenapa Aisyah? Kata Ummu Ruman, dia baru tahu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia baru tahu isu yang menyerang dirinya. Itu pada saat itu Abu Bakar nangis, hadirin. Nangis. Dan ini menyadarkan kita gimana orang tua ya, hadirin ya. Orang tua kita itu sakit ketika kita sakit. Tertusuk ketika kita tertusuk. Terpukul ketika kita dipukul atau jatuh. Tapi mungkin antum nggak tahu ketika mereka nangis. Antum mungkin nggak ngerti ketika mereka berlinangan air mata. Pada saat teman kita nggak nangis ketika kita terima musibah, orang tua kita nangis. Tapi kita nggak sadar. Dan lagi-lagi kita durhaka lagi, kita durhaka lagi, kita durhaka lagi. Abu Bakar As-Siddiq, ini ayah loh. Ini bukan Ummu Ruman, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kalau udah anak, itu ayah yang sebak singa di luar, itu bisa meneteskan air mata. Makanya pada saat itu Abu Bakar bersumpah, aqsamtu alaiki ya bunayya illa raja'ti. Aku bersumpah, demi Allah wahai anakku, kamu akan balik lagi ke rumah Nabi SAW. Jadi Abu Bakar mengatakan, aku bersumpah, aku akan perjuangkan kamu, dan insya Allah badai ini akan berlalu, dan kamu akan kembali rukun bersama Nabi SAW. Lihat seorang ayah ya, dia habis-habisan. Dia akan fight, dia akan korbankan semuanya. Tapi kita lupa untuk berbakti kepada orang tua kita. Kita lebih memilih teman, kita lebih memilih sahabat. Kita lupa bahwa di belakang pintu sana atau di sebuah rumah, mungkin di sebuah gubuk, ada laki-laki tua yang nangis dalam sujudnya karena mendoakan kita. Oleh karena itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini harus memberikan pelajaran bagi kita bagaimana kita bersikap kepada kedua orang tua. Dan Aisyah pada saat itu nggak tahu, bapaknya dengar tangisannya dan bapaknya nangis. Oleh karena itu sekali lagi ini pentingnya birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Lalu tiba hari esok, teman-teman sekalian, fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib wa Usama bin Zaid fi firaqi ahli. Keesokan harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengundang Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid untuk membicarakan tentang hal besar, tentang kemungkinan berpisah dengan istrinya. Ini menarik teman-teman sekalian. Nabi SAW discuss dengan Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau sekali Nabi SAW bermusyawarah dalam masalah rumah tangga, dalam masalah keluarga, maka masa sih kita mutusin sendiri? Banyak di antara kita kalau mau merit mengandalkan dirinya sendiri. Ada masalah rumah tangga mutusin sendiri. Ini nggak tepat. Libatkan pihak lain. Dan saya ingin tekankan masalah ini khususnya bagi antum yang mau merit ya. Dan khususnya lagi ketika antum udah suka. Misalnya yang ikhwan suka sama akhwat, dan akhwat udah naksir sama si ikhwannya karena dari yang dia tahu dia seakan-akan ini udah pemimpin yang pasti baik buat dia. Antum jangan putuskan sendiri, libatkan yang lain, libatkan orang tua, libatkan orang-orang yang bijak, libatkan ustadz kalau antum kenal ustadz, libatkan orang yang bisa melihat dari atas, yang cara pandangnya, frame-nya itu helikopter view dari atas. Karena kalau antum udah suka, antum gak objektif. Kalau antum udah suka, antum gak objektif. Makanya dari sinilah kenapa Islam tidak mendukung pacaran. Karena kalau orang udah pacaran, gak objektif deh. Al-hubbu yu'mi. Cinta itu bikin buta. Makanya libatkan pihak lain. Dan salah satu pihak yang harus antum libatkan orang tua. Karena dia lebih pengalaman dari antum. Coba anda tanya, ada yang di antara antum, ada yang antum lebih pengalaman dari orang tuanya dalam masa rumah tangga? Saya 2 tahun lebih berpengalaman daripada nyokap saya Pak Ustadz. Kan gak mungkin. Mustahil. Orang tua lebih pengalaman gak bohong deh. Jadi libatkan. Jangan apalagi kita masih darah muda, kita semangat dan seterusnya. Itu libatkan. Nabi ini masalah rumah tangga, Nabi libatkan Ali dan Usama bin Zaid. Kalau sosok yang dapat wahyu, dan memang pada saat itu wahyu belum turun, dalam riwayat Bukhari, hina istalbathal wahyu, ketika wahyu belum turun-turun, belum melakukan klarifikasi. Ini Aisyah bersalah, berzina, atau Aisyah clear. Maka Nabi melibatkan orang. Nabi nggak putuskan sendiri. Nabi minta masukan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Ini perintah untuk Nabi SAW. Ini perintah bermusyawarah ditujukan kepada Rasulullah SAW. Al-Imam At-Tabari punya buku tafsir. Bagi yang belum tahu, mungkin ini sekelas info. Buku tafsir beliau ini buku tafsir terbaik di dunia tafsir. Oh, bukannya Ibnu Katsir Pak Ustadz. Ibnu Katsir itu bagus, tapi kalau bicara advance, tafsir At-Tabari itu yang terbaik. Tafsir, kata Imam Tabari, ayat 159 dari surat Ali Imran ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi untuk musyawarah. Dan siapa Nabi? Nabi adalah orang yang dapat wahyu. Nabi SAW maksum. Nabi SAW orang yang paling cerdas yang pernah ada di dunia. Nabi SAW yang paling berilmu. Nabi SAW yang paling bijak. Nabi SAW yang paling mengerti hakikat kehidupan. Disuruh musyawarah. Lalu disuruh musyawarah sama siapa? Kalau disuruh musyawarah dengan malaikat Jibril masih make sense. Tapi ini disuruh musyawarah dengan para sahabat yang notabene murid beliau, yang notabene tidak lebih bertakwa dari beliau, yang notabene tidak lebih alim dari beliau, yang notabene tidak lebih bijak dari beliau, yang notabene tidak lebih cerdas dari beliau. Kenapa? Karena berkahnya musyawarah. Lalu kita jalan sendiri, nggak berkah kehidupan kita.
Lalu kita putusin sendiri, nggak berkah kehidupan kita. Makanya khususnya masalah rumah tangga, banyak kasus perceraian yang kalau dia mau buka dan musyawarah kepada ahli ilmu, itu rumah tangga bisa diselamatkan. Tapi karena merasa pintar, merasa bisa memutuskan, merasa sudah hancur semua, merasa nggak ada yang bisa diselamatkan lagi, akhirnya dia putuskan untuk bercerai dan divorce lah rumah tangga mereka. Nabi SAW melihat, seorang Nabi ketika kondisi ini terjadi, undang Ali, undang Usama bin Zaid untuk membicarakan bagaimana kemungkinan ke depan. Ini penting karena banyak masalah rumah tangga di tengah-tengah kita yang diputuskan sendiri, udah nggak punya. Nabi punya ilmu loh. Nabi yang mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW yang mengatakan unduri ilaiha unduri aina anti minhu fa innahu jannatuka aw nauruk. Lihatlah bagaimana suamimu menilaimu karena suamimu surga dan nerakamu. Nabi SAW yang mengatakan bahwa istri yang terbaik adalah istri yang kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan suaminya. Dan Nabi SAW juga yang paling ngerti tentang dunia rumah tangga. Begitu ada masalah ini musyawarah. Jadi jangan merasa diri pintar, khususnya bagi para pemimpin. Ini kan banyak para pemimpin di sini. Mayoritas case menunjukkan yang pihak yang paling nggak mau musyawarah masalah rumah tangga adalah para suami. Nggak mau deh. Suami itu tutup rapat-rapat masalah rumah tangganya. Itu istrinya udah nangis 1 jam begitu tanya suaminya bagaimana keluarga? Baik, aman. Padahal istrinya sudah mau pisah. Nanyanya gimana Pak Ustadz, saya pisah atau enggak? Tapi kalau nanya suami, enggak, baik-baik aja. Kenapa penyebabnya? Karena DNA pemimpin. Pemimpin tidak mau terlihat gagal dalam memimpin. Ego pemimpin. Maka dia akan tutup. Makanya kalau ada masalah rumah tangga dan yang bermasalah si suami, itu susah banget yang istri ngajak suaminya untuk tukar pikiran. Di hadapan ahli ilmu, di hadapan seorang ustadz, di hadapan seorang ulama, susah banget. Lebih enak kalau yang bermasalah istri, itu masih mau tuh ketemu, masih mau share. Tapi kalau yang masalah suami itu berat. Karena pemimpin gak mau dipermalukan. Pemimpin gak mau terlihat jelek. Pemimpin tidak mau jatuh. DNA kepemimpinan itu lebih rentan ke sana. Tapi Nabi SAW tidak. Ini cerdasnya Nabi SAW. Ini pelajaran bagi kita teman-teman sekalian. Makanya kalau hadis ini dibaca begitu aja, Mbah Google juga bisa. Ini pelajaran hidup teman-teman. Jangan putuskan sendiri masalah rumah tangga. Kalau divorce yang hancur bukan antum. Bukan istri antum, anak-anak hancur. Cucu antum hancur. Cicit antum hancur. Orang tua antum sama mertua antum perang. Yang hancur banyak. Dan antum ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti. Emangnya gratis semua? Nggak ada makan siang gratis. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga itu nikmat. Kenapa Anda putuskan bercerai tanpa ada fight sebelumnya? Tanpa ada perjuangan sebelumnya? Tanpa musyawarah sebelumnya? Musyawarah wa syawirhum fil amr, perintah. Dan dalam ilmu usul fikih, perintah melahirkan hukum wajib. Wa syawirhum fil amr, bermusyawarah. Kalau Nabi yang paling semuanya disuruh musyawarah ke bawah, ini kan sahabatnya di bawah nih, disuruh musyawarah dengan muridnya, dengan sahabatnya, dengan orang-orang yang beliau ajar. Lalu bagaimana kita yang nggak punya ilmu, kecuali setitik saja. Lalu putuskan sendiri sana, pantasan saja berantakan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi musyawarah. Jangan bermain ego. Banyak yang belum kita tahu. Kita belum belajar fikih pernikahan, kita nggak pernah belajar fikih manajemen konflik dalam rumah tangga, kita tidak ngerti bagaimana menyelesaikan masalah rumah tangga. Nabi tahu semua, tapi tetap musyawarah. Kenapa? Karena beliau tahu benar Ali Imran 159 bahwa musyawarah itu berkah, musyawarah itu perintah, musyawarah itu memberikan solusi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam musyawarah bisa saja itu solusinya itu gabungan dari pandangan semua yang hadir di musyawarah.
digabungkan semua akhirnya tercipta solusi yang sangat baik. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih menarik lagi, yang dipanggil oleh Nabi SAW adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Bukan Umar bin Khattab, bukan Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib serta Usama bin Zaid ini anak muda. Tidak, dua-duanya pada saat itu di bawah 30 tahun. Pengen di bawah 30 tahun. Ali bin Abi Thalib dengan Usama bin Zaid. Bahkan Usama bin Zaid disinyalir pada hari itu baru berusia 12 tahun. Lo bayangkan anak 12 tahun diajak bicara tentang perceraian. Antum dilibatkan gak sama teman atau kakak kelas bicara perceraian di usia 12 tahun? Subhanallah. Dan Ali belum sampai 30 tahun. Apa penyebabnya? Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan alasan yang pertama, karena Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu tumbuh bersama Nabi SAW. Ali tumbuh di rumah beliau, dididik sama beliau. Bahkan ketika dewasa dinikahkan dengan Fatimah. Jadi udah ngerti luar dalam Nabi SAW. Begitu juga dengan Usama bin Zaid. Salah satu kesayangan Nabi SAW. Jadi karena ini masalah privacy, ini masalah pribadi, ini masalah rumah tangga, masalah pribadi. Ini bukan masalah umat yang besar. Ini masalah pribadi. Dan di antara pihak yang paling tahu pribadi Nabi SAW, Ali dan Usama bin Zaid. Karena tinggal satu atap bareng dari kecil Ali bin Abi Thalib. Alasan yang kedua, karena ini masalah sensitif. Ini masalah sensitif. Kata para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, anak muda itu otaknya masih fresh dan lebih berani ceplas-ceplos. Anak muda otaknya lebih fresh dan lebih berani ceplas-ceplos. Beda sama orang tua. Orang tua kalau ditanya, apalagi yang nanya Nabi SAW, orang tua tuh jaga perasaan, kayaknya nggak enak Nabi nih. Jadi lebih banyak pertimbangannya. Tapi kalau anak muda enggak tuh, langsung yang ada di benaknya langsung dikeluarin. Dan Nabi butuh masukan yang seperti itu, apa adanya dan ceplas-ceplos aja. Ya kan? Anak muda itu lebih ceplas-ceplos daripada orang tua. Jadi kalau ngomong itu lebih ceplas-ceplos. Iya begitu kan? Kan anak muda begitu kan? Iya Ustaz. Ya kan, anak muda. Antum kan lihat beliau, Abdul Razak tadi kan, itu kan ceplas-ceplos begitu. Masih muda tuh. Ya, jadi udah nggak mikir. Mikir, tapi dikit. Itu dia. Iya, jadi Nabi butuh yang tipikal begitu. Nabi cerdasnya luar biasa, beliau tahu siapa yang di ini. Kalau Utsman yang ditanya, Utsman jaga perasaan. Kalau Umar yang ditanya, Umar kan jaga perasaan nih, aduh gak enak. Tapi kalau anak-anak muda langsung tuh keluar tuh, yang ada di benaknya dia nggak mikir, jarang pertimbangannya tuh nggak dalam-dalam, langsung keluar. Dan Nabi pada saat itu butuh yang tipikal yang seperti itu. Nah ini pelajaran bagi kita, kalau kita mau musyawarah, lihat tipikal orang, jangan semuanya di-share. Apalagi minta masukan di sosmed, ngapain masukan di sosmed, lalu curhat di sana, nggak ada gunanya, komen nggak jelas. Kalau mau minta masukan, cari orang yang tipikalnya cocok dengan kita. Ini yang kita butuhkan. Cari orang yang wise, yang bisa sampaikan apa adanya, yang bisa sampaikan dan kita ngerti apa step-step yang harus kita lakukan. Sekali lagi itu yang diajarkan Nabi kita SAW. Nggak semua orang kita ceritakan masalah kita. Jadi jangan mentang-mentang baca Ali Imran 159, terus orang satu kampus diundang semua, terus antum curhat masalah rumah tangga antum. Ya jangan. Ada part yang kayaknya yang cocok si A nih, si B, si C dan seterusnya. Dan sekali lagi Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid itu bukan hanya anak muda yang ceplas-ceplos begitu aja. Mereka matang.
Kita tahu Usama bin Zaid salah satu panglima perang Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib salah satu panglima perang Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib jadi khalifah keempat. Kurang matang apa hadirin sekalian? Jadi ini loh. Nah ini penting nih buat kita-kita. Anak muda itu salah satu karakternya apa sih? Anak muda tuh pengen eksis. Ya kan? Anak muda tuh pengen eksis. Makanya kadang-kadang aneh-aneh. Gitu loh. Ya kan? Suruh nyocol sabun colek lah dia makan. Terus suruh ngapain dia kerjain. Karena apa? Pengen eksis, pengen dianggap. Pengen dapat panggung. Tapi nggak dapat karena nggak mateng gitu loh. Karena kebanyakan makan micin. Iya, karena nggak ngaji, karena nggak belajar agama. Ya Anda cuma pengen eksis tapi nggak belajar agama ya dicuekin. Makanya banyak anak muda nggak pernah dilibatkan tentang masalah-masalah keluarga, masalah-masalah rumah tangga om-om dan tante-tantenya. Atau misalnya ada masalah waris tuh nggak dilibatin anak muda. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi cara eksis itu bukan makan micin. Cara eksis itu belajar. Cara eksis itu kaji. Belajar agama. Pelajari Al-Quranul Karim. Pelajari hadis Nabi SAW. Kenapa Ali tanpa cari eksistensi bisa eksis? Dari ribuan sahabat Nabi yang diminta advice-nya oleh Nabi, Ali bin Abi Thalib. Padahal usianya masih muda. Kenapa Usama walaupun nggak cari panggung, dikasih panggung sama Nabi SAW. Dan ini masalah sensitif loh, sangat sensitif. Karena matang, karena mereka tumbuh di rumah kenabian. Mereka tumbuh bersama sunnah Nabi SAW. Para ulama kita mengatakan, man tamassaka bisunnah nataqa bil hikmah. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, bukan hanya ngaji ya, bukan hanya mencatat, tapi ketika dia belajar, dia amalkan dan dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari, nataqa bil hikmah, maka ucapan, derap, langkah dan sikapnya hikmah, bijak. Ini luar biasa. Jadi walaupun dia baru 21 tahun, 22 tahun, 23 tahun, tapi kalau dia amalin tuh sunnah Nabi SAW, maka kematangannya seperti orang di atas 40 tahun. Kenapa demikian? Karena dia copy paste dari sang Nabi yang ketika diutus usianya udah kepala 4. Jadi bukan dia yang hebat, dia mengamalkan sikap, attitude, tingkah laku seorang nabi yang sudah matang dari seluruh sisi. Ya wajar. Jadi kalau mau eksis bukan cari tempat di sosmed, bukan buat yang aneh-aneh, bukan jungkir balik, bukan nyocol sabun colek, bukan. Amalin tuh sunnah Nabi SAW. Anda nggak cari panggung, dikasih panggung sama orang. Itu para sahabat. Kita nggak bicara teori ya, ini real. Kita bicara kenyataan. Dari semua sahabat yang diajak bicara oleh Nabi adalah Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Dan ini terbukti. Nanti kita lihat bagaimana masukan dan advice dari dua anak muda ini. Hadirin yang teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amma Usama bin Zaid. Ketika Nabi menceritakan masalahnya dan semua udah tahu, Usama bin Zaid tahu, Ali bin Abi Thalib tahu. Adapun Usama bin Zaid, kata Aisyah, dan yang ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa asyara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Usama bin Zaid mengarahkan masalah ini sesuai dengan ilmunya, bi bara'ati ahli, bahwa Aisyah bersih. Jadi Usama bin Zaid mengatakan kepada Nabi SAW bahwa Aisyah bersih, Aisyah nggak zina. Lalu beliau mengatakan, bi ilmihi lahum bil wuddi aw kama qala. Dan Usama memastikan Aisyah sayang sekali dengan Nabi SAW, sayang sekali. Lalu Usama melanjutkan, ya Rasulullah, hum ahluk. Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istri engkau.
Kata para ulama, Usama bin Zaid tidak mengatakan Aisyah, tapi pakai kata ganti mereka. Salah satu maknanya untuk menjelaskan sebuah konsep, seluruh istrimu termasuk Aisyah itu nggak mungkin berzina. Karena mereka adalah istri engkau, istri sang Nabi. Dan istri sang Nabi nggak mungkin punya rapot merah seperti itu. Karena suaminya Nabi. Al-khobithat lil-khobithin. Wal-khobithuna lil-khobithat. Yang buruk untuk yang buruk gitu loh. Jadi sebagian salah satu tafsirnya wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wat-thayyibatu lit-thayyibin, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Wat-thayyibuna lit-thayyibat, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Nggak mungkin. Dan antum tahu ayat ini belum turun ketika Usama bin Zaid bicara itu. Ayat ini turun di akhir cerita ini. Jadi lihat, hadirin, anak 12 tahun bisa berpikir demikian. 12 tahun kita main gundu, main petak umpet. Antum main gundu juga gak sih? Antum zaman pas atau zaman now sih? Main petak umpet, main galaksin, main benteng. Ya 12 tahun, main karet tuh kan, yang bilang karet. Iya, main congklak. Ini udah bicara, gak mungkin, ini kan istri sang Nabi. Pasti Nabi tuh kalau nyari istri punya kualitas gitu loh. Antum aja bukan Nabi kan? Ada yang klaim Nabi di sini? Nggak ada. Antum akan cari istri tuh yang terbaik. Apalagi Nabi SAW. Kata saya nggak mungkin ya Rasul. Jadi ini ayat belum turun, tapi masukan dari Usama bin Zaid persis An-Nur 26, persis. Padahal ini ayat belum turun. Itu luar biasa, memang mateng mereka berpikir. Memang anak-anak zaman pas itu beda. Iya kan? Iya, salafus soleh kan zaman pas. Kan zaman terdahulu, zaman klasik. Karena mereka hidup dengan sunnah Nabi SAW. Kedewasaannya, kematangannya itu, cara berpikirnya itu luar biasa matang. Lebih dewasa daripada usianya. Jadi nggak mungkin ya Rasul. Luar biasa Usama bin Zaid itu. Dan ini bukan hanya Aisyah, ini semuanya. Jadi Usama bin Zaid ingin menunjukkan saya bukan pembela Aisyah, saya bela semua istri-istri engkau. Gak ada satupun istri engkau yang berani melakukan demikian. Gak mungkin. Buya Hamka rahimahullah ta'ala menyatakan ketika menjelaskan surat An-Nur 26, beliau menggunakan salah satu tafsir, kata beliau ucapan yang buruk itu pasti bersumber dari orang yang buruk gitu loh. Jadi ini hanya isu murahan dari orang-orang yang hatinya kotor. Karena caci maki, fitnah, ghibah itu nggak mungkin dari orang yang punya hati bersih. Jadi nggak usah dipikirin, ini murahan aja. Yang ngomong gini orang yang punya masalah di dalam dirinya. Jadi itu Usama bin Zaid. Wa amma Ali. Adapun Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, an-nisa'u siwaha kathir. Adapun Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan pandangan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wanita selain Aisyah banyak. Wanita selain Aisyah banyak. Maksudnya apa? Ya udah cari lain aja. Luar biasa. Ini Ali bin Abi Thalib. Banyak pihak yang kaget ketika pertama kali mendengar advice dari Ali bin Abi Thalib. Dan banyak pihak yang berpikir Usama bin Zaid lebih tepat dari Ali bin Abi Thalib, atau benar Usama bin Zaid benar, Ali bin Abi Thalib salah. Tapi apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Imam Nawawi mengatakan kedua anak muda ini melihat dari perspektif dan frame yang berbeda.
Usama bin Zaid itu melihat dari frame lebih ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Adapun Ali bin Abi Thalib lebih ke Nabi SAW. Ali nggak punya masalah dengan Aisyah. Ali nggak benci sama Aisyah. Tapi Ali nggak tega Nabi disakiti karena kasus ini. Ali nggak mau Nabi yang begitu beliau cintai, melebihi cinta beliau kepada diri beliau, itu terus menerus berada dalam tekanan pada hari itu. Beliau ingin memberikan opsi, gimana kalau antum keluar secepat mungkin dari tekanan seperti ini. Beliau nggak mau Nabi tersakiti atau disakiti oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan menariknya, kata para ulama, maksud Ali bin Abi Thalib, ya Rasul, ceraikan Aisyah, lalu keadaan akan berangsur-angsur tenang. Dan nanti akan jelas, tersingkap, bahwa Aisyah bersih. Kan tinggal dinikahin lagi, selesai, kan talak 1, nikah lagi sama Aisyah, tapi udah clear. Jadi sekali lagi saya ulang, ceraikan Aisyah biar masalah reda. Jadi ini bukan ceraikan Aisyah karena Aisyah berzina, bukan. Salah satu indikatornya kelanjutannya nanti kita bahas. Jadi bukan karena Aisyah berzina, Aisyah ngerepotin, bikin ribet, enggak. Ini orang nyerang antum nih sekarang. Ceraikan Aisyah, lalu suasana akan semakin kondusif, bersih, nanti mungkin ayat turun, Aisyah clear, jelas, semua orang paham, Aisyah bersih, nikahin lagi, clear masalah. Oh luar biasa. Atau usia 20 tahun bisa mikir begitu enggak? Luar biasa, kan talak cuma 1, talak baru 1. Yang nggak boleh rujuk itu talak 3, talak bain kubra dalam ilmu fikih. Ini kan baru talak 1, talak raj'i, nikahin selesai masalah. Enak. Kalau antum mau cepat selesai. Atau kata Ali, sal jariyah. Tasduk. Atau antum panggil saja seorang wanita. Insya Allah dia akan benarkan antum, wahai Rasul. Akhirnya Nabi memanggil siapa? Barirah. Seorang wanita, dipanggillah Barirah. Dan Nabi tanya, wahai Barirah, bagaimana menurut kamu tentang Aisyah radhiyallahu taala anha? Apa kata Barirah? Kata Barirah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kalaupun Aisyah punya aib, punya kesalahan, itu seperti seorang, Barirah mengatakan, itu karena innaha jariyatun hadithatus sin. Karena dia masih kecil, kan masih 13, ada yang bilang 14, ada yang 15 tahun. Aisyah ini masih gadis kecil ya Rasul. Itu seperti gadis kecil disuruh menjaga adonan, lalu dia ketiduran, lalu adonannya dimakan kambing gitu loh. Udah itu aja. Jadi seperti anak kecil disuruh jagain adonan sama ibunya, bukannya dijagain, dia tidur. Pas dia tidur dimakan tuh sama kambing. Apa maksudnya? Maksud Barirah, kalaupun kita mau salahkan Aisyah, itu karena dia pada malam tersebut keluar gak bilang-bilang. Itu aja. Lalu digoreng sama oknum, akhirnya rame kayak begini. Jadi kalau kita mau salahkan Aisyah, ingat kisah yang pertama atau di episode pertama, kan Aisyah keluar tuh nyari nyari kalungnya. Itu salah tuh. Tapi kesalahan dia digoreng sama orang. Akhirnya jadi kayak begini nih. Jadi kalau kita mau salahkan Aisyah, salahkan itu. Selebihnya nggak ada cacat dia. Dia bukan pezina. Dia nggak mungkin mengkhianatan engkau. Hadirin, jago ya pola pikir mereka tuh dalam mandang masalah. Husnudzon, terus cerdas,
terus analoginya asik gitu loh. Jadi dia cuma tidur terus tuh kambing ambil kesempatan makan tuh adonan. Begitu juga Aisyah missnya cuman nyari kalung. Terus nih oknum-oknum kambing nih ngegoreng. Bilang dia berzina, itu aja. Nggak lebih nggak kurang. Hadirin yang dirahmati teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib apa? Gini aja deh, atau Rasul panggil seorang wanita, tanya opininya, pasti dia akan benarkan antum. Artinya pasti dia akan mengatakan Aisyah bersih, itu maksudnya. Dan benar ketika ditanya Barirah membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Artinya Ali bin Abi Thalib, kata para ulama, seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, itu hanya memberikan opsi kepada Nabi. Intinya Ali memberikan opsi kepada Nabi. Ya Rasulullah, opsinya begini nih menurut saya. Antum mau menyelesaikan tekanan ini dengan cepat atau nunggu. Saya yakin Aisyah bersih. Tapi kalau antum ingin menyelesaikan masalah ini, kondisi ini dengan cepat, opsinya ceraikan Aisyah, kondisi tekanan menurun, pressure menurun, baru nikahin lagi. Atau nunggu udah sampai wahyu turun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala luar biasa. Jadi lebih dalam daripada Usama bin Zaid sebenarnya. Usama bin Zaid langsung bela. Ali kasih opsi. Aisyah bersih. Tapi kalau antum begini, antum diserang terus. Antum bisa ceraikan, nikah lagi. Nikah lagi Aisyah maksud saya. Jadi ceraikan, tunggu suasana, nikah lagi sama Aisyah. Atau ya tunggu dan Aisyah clear, bersih. Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi nggak benar ada gap antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Nggak benar ada orang mengatakan Ali benci dengan Aisyah, enggak. Atau sebaliknya Aisyah sakit hati dengan Ali bin Abi Thalib. Aisyah nggak sakit hati, walaupun ada opsi begitu dari Ali bin Abi Thalib, nggak sakit hati sama sekali. Buktinya di beberapa hadis Aisyah muji Ali bin Abi Thalib. Lihat bagaimana ya, ini kita bicara anak muda loh ya. Kita nggak bicara para sesepuh, para orang-orang tua, guru-guru bangsa, enggak. Kita bicara anak-anak muda nih. Ali bin Abi Thalib, Aisyah anak-anak muda. Jadi Aisyah nggak baper ketika, kok Ali disuruh ceraiin kok. Kan coba kalau kita jadi istri gimana para akhwat? Ketika suami kita nanya kepada seorang ustadz, kata ustadz, perempuan tuh nggak hanya bini ente doang, banyak di Jakarta. Oh itu marah tuh istrinya tuh. Padahal maksudnya nggak demikian. Dan Aisyah bisa menangkap. Makanya Aisyah muji Ali bin Abi Thalib. Di beberapa riwayat seperti riwayat Ibnu Abi Asim, Aisyah pernah mengatakan ilzam aliyan. Ketika beliau ditanya kepada siapa kami berbaiat, kata Aisyah pegang tuh Ali bin Abi Thalib. Dan dalam riwayat yang lain ketika sahabat bertanya siapa yang kita baiat setelah Utsman, Ali bin Abi Thalib. Dalam hadis Muslim ketika ada sahabat bertanya tentang mengusap khuf, mengusap sepatu boot atau sepatu atau kaos kaki yang menutup sampai mata kaki. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Alaika bibni Abi Thalib." Kamu dalam masalah ini harus cek ke Ali bin Abi Thalib. Itu yang paling ngerti karena sering safar bersama Nabi SAW. Hadis Muslim al-Kamakal. Jadi beliau gak sakit hati itu. Beliau bisa ngerti. Dan beliau husnudon. Lihat, Ali husnudon dengan Aisyah. Sehingga Ali bilang clear masalah. Lalu Aisyah husnudon juga dengan Ali. Ketika Ali mengatakan, An-nisa usiwaha kathir. Wanita selain Aisyah itu banyak ya Rasul. Coba kalau dua-duanya su'udhan, repot masalah. Lihat, anak muda tuh diajarin husnudhan. Positive thinking. Selalu berpikir positif. Sebagaimana perkataan Buya Hamka rahimahullah, negative thinking itu hanya lahir dari orang yang punya hati yang buruk atau sakit pada saat itu. Al-khabithatu lil-khabithin.
Jadi al-khabithat, di antara tafsirnya itu bukan hanya wanita yang buruk, tetapi kata-kata yang buruk, pola pikir yang buruk, fitnahan yang buruk, hanya dimiliki oleh lil khabithin, orang-orang yang buruk. Adapun Ali dan Aisyah tidak. Maka mereka saling support, walaupun badai begitu besar. Ini pelajaran bagi kita teman-teman. Selalu kedepankan husnudzon, baik sangka sama dalam rumah tangga kita, ketika ngadepin mertua, ketika ngadepin orang tua, ketika ngadepin teman, di dunia sosmed, ketika ada isu. Jadi walaupun semua orang kantor bilang husnudzon dulu lah. Ini kan satu kota kemakan. Tapi Ali tetap husnudzon. Usama bin Zaid tetap husnudzon. Barirah tetap husnudzon. Padahal suasana kota Madinah itu fitnah ke Aisyah, fitnah ke Aisyah, fitnah ke Aisyah, fitnah ke Aisyah. Jadi belum tentu yang kita pikir ini sudah A1 karena 10 teman-teman nongkrong kita semua berpendapat demikian bahwa itu fakta, belum tentu. Bisa jadi miss semua, keliru semua. Jadi kedepankan baik sangka, kedepankan husnudzon kepada orang-orang. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi SAW tidak menceraikan Aisyah dan tetap mempertahankan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau menyelesaikan diskusi dan musyawarah beliau dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu berikutnya Nabi SAW berbicara di hadapan sahabat-sahabatnya di kota Madinah. Beliau ingin melihat bagaimana respon para sahabat. Beliau berdiri di atas mimbar dan seluruh para sahabat menunggu apa keputusan dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan apa yang Nabi SAW sampaikan, kita akan bahas pada Rabu yang akan datang. Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Atas materinya, Masya Allah. Masya Allah. Anak muda Abdul Razak. Anak muda. Gak harus proving makan yang gak bisa dimakan. Seperti? Micin. Masya. Ya, kajian masih berlangsung teman-teman. Kalau bisa kita dengarkan sampai akhir, itu akan lebih baik ya buat kita. Karena manfaat ditanya jawab, seperti yang udah Ustadz sampaikan, sama dengan manfaat yang ada pada materi. Silakan untuk Sister Said yang mikrofonnya sudah siap. Silakan, Sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana. Iya. Oke, Diana. Dari mana Diana? Dari Ciganjur. Oke. Ciganjur. Oke. Ya. Silakan. Silakan pertanyaannya. Kan ada seorang cewek, seorang wanita, dia itu menjodohkan temannya dengan pria. Ini misal atau fakta? Ini fakta. Oke. Oke. Kalau cewek kenapa? Karena ada cewek. Gimana tadi Mbak? Anak muda Ustaz. Anak muda. Iya. Gimana tadi Mbak Diana? Ada seorang wanita menjodohkan temannya kepada seorang pria. Menjodohkan. Oke. Ya. Silakan. Saat dia ingin menikah, sudah ingin menikah, tiba-tiba ada konflik temannya dengan calon suaminya. Apa? Ada konflik temannya yang jodohin sama ini Calon suami. calon suaminya. Ya. CPP ya. Ya, terus konfliknya berlanjutan sampai dia menikah. Lalu suaminya itu memfitnah wanita tersebut, temannya sendiri, sampai-sampai wanita sahabatnya, gimana ya? Mana ya? Pelik, gak apa-apa, pelan-pelan aja Mbak, pelan-pelan. Tenang. Jadi tadi dia, si teman yang ngejodohin itu berantem sama. Jadi mak comblangnya diberantemin gitu kan ya? Iya. Ya, oke. Nah, yang mak comblangnya itu sampai ribut sama sahabatnya sendiri gara-gara difitnah sama
calon suaminya. Lalu yang Enggak, sebelumnya maksudnya Mak Comblangnya diserang dalam konteks dijadikan kambing hitam gitu ya? iya Bukan? jadi Gara-gara lo nih, lo jodohin kita jadi begini gitu ya? Benar gak sih? iya, Enggak, sebentar. Dia Iya. yang jawaban. Itu kasus antum atau kasus dia? Allahul Musta'an. maksud saya Eh, dijadikan kambing hitam gara-gara comblangannya atau kes lain? Masalah lain? masalah lain jadi kayak misalkan gimana? Gimana? Gak apa-apa, kita tunggu kok. Atau mungkin pakai si A, si B, si C gitu ya? Iya. Ya, sebut saja Mawar. Iya. Jadi yang sahabatnya itu yang nikah nih yang mau nikah itu sitanya si A ya, Pak. Ah. Nah, itu ya, sahabatnya itu selingkuh sama cowok lain pas dia mau nikah. Terus si yang nyomblanginya itu bilang ke calon suaminya, tapi calon suaminya nggak percaya, jadinya ribut gitu jalurnya. Paham nggak? Enggak, udah merit belum sih nih? Belum, Tapi kejadian ini belum merit kan, yang dijodohin itu belum merit ya? Iya itu pas waktu belum merit. Oke. Nah sekarang udah merit, nggak tahu kenapa yang nikah itu mereka berdua itu jadi musuhin yang nyomblangin, gitu gara-gara difitnah. Oke, terus pertanyaannya? Sikap kita yang nyomblangin itu gimana terhadap mereka yang udah kayak ngejauhin? Oh gitu. Oke. Ya, nice. Tapi di sini Pak Penghulu nggak salah apa-apa ya? Oke. Ya. Iya, terima kasih. Nice, pertanyaannya bagus Mbak Diana dari Masya Allah. Ciganjur. Alhamdulillah kita sedikit paham. Iya, terima kasih Jazakallah khair. Silakan Ustaz Zulhafidzaullah. Iya, terima kasih Mbak siapa tadi? Diana. Diana Ustaz. Mbak Diana. Yang pertama ini pelajaran buat kita. Saya nggak mau masuk ke masalahnya dulu ya, tapi saya ingin kasih mukadimah. Hati-hati dalam dunia percomblangan. Baik ketika kita dicomblangin oleh teman atau kita berusaha menjodohkan atau mencomblangkan. Memang sepakat yang menjodohkan itu pahalanya gede banget. Tapi semua investasi besar itu high risk. Kalau miss, yang menjodohkan ikut bertanggung jawab di akhirat. Kalau miss, karena kesalahan si mak comblang. Artinya, orang pihak ketiga yang menjodohkan itu harus tahu fikih mencomblangkan. Tuh ada tuh fikihnya tuh. Fikih comblang. Ya, tapi itu dari saya ya istilahnya. Tapi maksud saya ada kaedahnya bagaimana kita menjodohkan si A dengan si B, si C dengan si D, dan banyak kasus di tengah-tengah teman-teman itu nggak pakai kaidah gitu loh, nggak ngerti SOP-nya, nggak ngerti pertimbangannya, nggak ngerti rambu-rambu syar'inya, maka banyak yang miss dan berakhir divorce. Jadi semua tuh ada fikihnya, semua ada kaedahnya, semua ada SOP-nya. Ini poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Poin yang kedua, ini kan masalah cukup global ya. Bagi yang mencomblangkan, coba dia introspeksi diri. Kalau dia sudah menggunakan kaedah dalam mencomblangkan, tapi tetap difitnah, maka itu ujian keikhlasan. Itu ujian keikhlasan. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 20, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian itu cobaan bagi kalian, ujian bagi kalian. Atasbirun, sabar enggak? Jadi ketika kita, misalnya saya lagi bicara atau bermasalah dengan Abdul Razak, saya adalah cobaan bagi Abdul Razak.
dan Abdul Razak itu cobaan bagi saya. Saya sabar nggak ngadepin Abdul Razak? Dan sebaliknya, Abdul Razak sabar apa nggak ngadepin saya? Atas birun, wa kana rabbuka basira. Dan Rabbmu maha melihat duduk persoalannya. Jadi kalau memang kita nggak salah, ya udah nggak usah terlalu dipusingin. Itu ujian keikhlasan. Artinya waktu kita nyomblangin yang kita cari pahala atau reward sih dari mereka berdua. Kalau yang kita cari pahala, mau mereka mengucapkan terima kasih, mau mereka benci kita, itu nggak ada urusan. Tapi kalau kita ngarepin pujian, tanda terima kasih, atau ucapan terima kasih dari mereka, berarti yang kita harapkan bukan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Dan kalau kemungkinan kedua ternyata saat kita menjodohkan itu tidak sesuai dengan kaedah dan akhirnya miss, maka itu salah satu kesalahan dari kita. Maka perbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum buat teman-teman sekalian, hati-hati di dunia perjodohan. Karena kalau kita salah dalam menjodohkan dan rumah tangga mereka bermasalah karena mereka terlalu percaya dengan kita, padahal kita miss, kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mereka divorce, kita ikut berdosa. Kalau mereka punya anak pas divorce dan anaknya terbengkalai, kita ikut nanggung dosanya juga. Karena kita sebab dari masalah dan prahara tersebut. Jadi silakan jodohkan, tapi semua harus ada fikih. Sebagaimana sholat ada fikihnya, zakat ada fikihnya, akad nikah ada fikihnya, ya perjodohan juga ada fikihnya. Gak bisa main asal-asalan gitu aja. Dan banyak sekali asal-asalan. Yang penting pokoknya dideketin, ini ada jomblo dijodohkan. Ini ada duda, ini ada janda, atau ada jomblo dijodohkan aja. Padahal kita gak tahu konsep agama atau konsep syar'i dalam dunia perjodohan. Kita nggak pernah baca fikih para ulama, kita nggak pernah belajar fikih klasik, main tiba-tiba husnudzon aja, lalu dengan semangat 45 bahwa Islam nggak mengenal pacaran, ini ta'aruf, langsung dijodohkan, akhirnya merit, ya merit. Intinya kan bukan hari H hadirin. Inti pernikahan itu H+1, H+2, H+3, H+4, H+10, H+1 bulan, H+1 tahun, itu inti pernikahan. Kalau hari H cuma 2 jam, 3 jam, insya Allah lebih mudah di manage daripada H+. Itu yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misal. Ya, itu tadi, Mbak Diana cukup menjawab ya? Ya, cukup. Lanjut kita ke brothers yang mau bertanya. Silakan, tadi yang lebih dulu angkat tangan. Ya, silakan. Baju biru. Saya baju biru. Nanti kalau kelewat bisa tanya di area bazar ya sama Ustadz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Ervin dari Pulau Gebang. Ervin dari Pulau Gebang. Yes. Ervin, silakan Ervin. Silakan. Ustadz, kalau keadaannya saat orang tua kita sedang ribut atau bertengkar gitu Ustadz, bagaimana dengan keluarga atau anak Ustadz? Sedangkan kita bisa campur atau kayak membela salah satu gitu. Bagaimana sikap anak saat orang tua sedang bertengkar gitu? Malah Ya, ini faktor mic ya, tolong dicek lagi. Terima kasih banyak, siapa Mas? Ervin ya. Iya, makasih banyak Ervin, jazakumullah khairan. Jawabannya kembali kepada hadis Nabi SAW. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Sebagaimana hadis yang dibawakan juga Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, itu kuncinya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi berikanlah ayah haknya ayah dan berikanlah ibu haknya ibu. Jangan bermadhab di sini. Jadi saya madhab ibu. Atau jangan berkubu di sini. Atau jangan membela salah satu pihak akhirnya kita zalimin yang lain. Konsepnya adalah fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Berikanlah setiap pihak haknya masing-masing. Jadi terlepas misalnya ayah zalimin ibu atau ibu zalimin ayah, ya dia tetap ibu antum.
Misalnya ada seorang ibu dipergokin oleh anaknya selingkuh, atau ayah dipergokin anaknya selingkuh. Anak gak boleh benci ayahnya, selama dia ayah tunaikan kewajiban kita terhadap ayah kita dan berikan haknya. Dan lalu doakan agar semuanya dapat hidayah, perbanyak sujud, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu konsep umuruman, sederhanakan masalah. Hawwini alaiki, ini bukan masalah besar wahai Aisyah. Ini masalah insya Allah cepat berlalu. Ini masalah cepat berlalu. Dan itu poin besar ya teman-teman sekalian. Asal kita bisa menyikapi dengan bijak setiap masalah, setiap fitnah, setiap gibah, itu nggak lama kok. Kalau nggak salah Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ya, ayat 17, mohon dicek, saya khawatir salah. Allah berfirman, فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun buih, itu akan hilang dengan cepat. Buih itu, kata Allah kasih analogi, buih itu akan hilang dengan cepat. Yang jadi masalah, kita sering salah menyikapi si buih. Akhirnya alih-alih hilang, mengembang bak ombak yang tingginya 4 atau 5 meter. Padahal kalau kita biarkan saja dan kita sikapi dengan bijak, biarkan sana itu bukan heboh ya, bukan baperan atau bukan meledak-ledak, tapi kita sikapi dengan sunnah Nabi SAW, itu hilangnya cepat. Hilangnya cepat. Dan endingnya pasti manis. Jadi pastikan, jadi antum atau kita semua pastikan semua diredakan, jangan dihebohkan, jangan digoreng, jangan dikasih bumbu, jangan dikasih mecin, tapi dikerucutkan, disederhanakan, ditenangkan, diredakan, sehingga semua bisa mengikuti sunnah Nabi dalam masalah tersebut dan hilangnya akan cepat insyaallah ta'ala. Mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fiik. Oke, boleh lagi Ustaz? Boleh. Oke, ke sisters lagi yang mau bertanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Laras dari Jakarta Pusat. Laras? Iya. Oke, silakan Laras. Dari mana? Ciputat Ustaz. Oke. Ya, Jakarta Agak Pusat. bisa, mohon maaf agak ya oke. Dekatkan mikrofon. Dari Jakarta Pusat. Jadi saya mau bertanya tentang perceraian. Tentang apa? Perceraian. Apa sih? Mikrofon kenapa? Ada lagi Agak mikrofon? bisa lebih keras suaranya, Laras? Ini udah kedengeran? Nggak, mic-nya kayaknya. Ya, mikrofonnya dipegang atasnya, Oh ini. digenggam ya. Oh, iya, oke. Emang Kata- dilepas tadi? Iya. Kata orang teknik Oh, iya. di belakang Ustaz. Oke. Ya, saya mau bertanya tentang perceraian. Apakah Hah? ada? Oh, minta pencerahan? Nggak bisa nih. Tenang. Husnudzan, Zak. Husnudzan. Husnuzon. Oh ya, mungkin mereka, ya. Silakan. Ya Laras silakan. Saya mau bertanya tentang perceraian, Ustadz. Perceraian. Terus? Ya terus. Apakah ada yang Ganti mic. Ini Ada perceraian nih. Ganti mic. Ada mikrofon lagi nggak di belakang? Ada itu ada. Ada? Terima kasih Nanda, jazakallah khair. Tahan ya Masya Laras Allah. ya. Ini anak Tahan apa, Mbak? Tahan bertanya Ustaz. Oh iya. Oh di situ. Ya. Mungkin sambil menunggu Mbak Laras yang mau bertanya, ini kita dapat laporan nih. Ya, Ada kartu flash Gramedia yang merasa kehilangan bisa melapor ke panitia. Kartu flash Gramedia, silakan. Ya, Mbak Laras, pertanyaan. Ya, oke, udah kedengeran ya Ustadz ya? Sudah, silakan. Ya, saya mau bertanya tentang perceraian. Apakah ada hal-hal yang memperbolehkan pasangan itu bercerai? Misalnya kayak uzur yang seperti apa yang memperbolehkan atau keadaan seperti apa yang memperbolehkan kedua pasangan itu bercerai. Terus kalau misalnya udah terlanjur bercerai, hal apa yang harus dilakukan keduanya? Karena kan itu kalau bercerai itu kan hal yang boleh tapi dibenci sama Allah gitu ya Ustadz ya. Jadi apa sih yang harus dilakukan sama kedua orang yang sudah bercerai itu
biar nggak dibenci lagi sama Allah gitu. Gitu sih. Masya Allah. Iya, terima kasih jazakallah khair atas pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertama, perceraian hal yang halal dan dibenci oleh Allah. Itu terdapat dalam hadis ya, tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menjust bahwa hadis itu tidak valid. Adapun secara makna bisa benar dalam beberapa case, karena perceraian hukumnya harus diperinci. Perceraian itu harus diperinci. Bisa boleh, bisa sampai titik wajib bercerai. Justru kalau dia nggak bercerai dia dosa. Contohnya misalnya kita buka surat An-Nur ayat 3. Allah berfirman, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Menikah dengan pezina hukumnya haram bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Jadi hukumnya haram. Jadi menikah dengan seorang pezina atau mempertahankan pernikahan dengan pezina hukumnya nggak boleh. Walaupun mungkin bukan di sini kita bahas, ada lagi-lagi ada SOP untuk menjust seorang suami atau seorang istri berzina atau seseorang laki-laki atau wanita berzina, karena kata zina atau vonis zina secara syariat itu berbeda dengan vonis zina di tengah-tengah masyarakat. Nah, pembahasan saya kalau divonis zina secara syariat maka nggak boleh menikah dengan dia atau tidak boleh melanjutkan pernikahan dengan dia. Terus gimana solusinya? Ultimatum. Ultimatumnya apa? Nanti kita ada di kisah ini ultimatum tersebut. Jadi Nabi sampaikan ke Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya bocoran aja ya di ultimatum karena khawatir ini kasus terjadi pada saat ini. Ultimatum dia disuruh bertaubat atau pernikahan berakhir. Jadi bukan langsung gugat cerai, suruh taubat. Kalau kamu nggak mau taubat atau kalau Mas nggak mau taubat, kita berakhir sampai di sini. Kalau taubat silakan lanjutkan. Jadi itu di antara alasan bahwa perceraian harus dilakukan. Dan ingat, sekali lagi saya ingatkan, vonis zina dalam ilmu fikih itu berbeda daripada vonis zina di tengah-tengah masyarakat kita. Dan mungkin ada waktunya kita bahas, mungkin di kisah ini kita akan sedikit menjelaskan hal tersebut. Terus di antara sebab-sebabnya misalnya KDRT yang sampai melukai fisik, bahkan membahayakan keselamatan, apalagi ditembak kan gitu ya, itu juga sebuah alasan yang syar'i untuk bercerai. Jadi ini yang mungkin perlu kita camkan. Jadi Islam buka pintu untuk bercerai, bahkan bisa sampai ke titik wajib. Jadi kalau misalnya suami kita atau istri kita berzina, itu solusinya bukan sabar mbak, sabar. Insya Allah ini kunci surga, mbak harus tegar. Bukan, ultimatum. Allah yang berfirman, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Menikah dengan pezina haram, bukan sabar, haram. Karena sebagian pihak, semua masalah rumah tangga, sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Jadi 3 aja, sabar mbak, sabar mbak, sabar. Semua masalah, obatnya sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Masalah itu seperti penyakit, dan penyakit beda-beda. Ada yang stadium 1, stadium 2, stadium 4, ada yang harus langsung operasi, harus yang amputasi, ada yang di kemo, ada yang cuma minum antibiotik. Begitu juga dengan masalah-masalah rumah tangga. Nggak bisa solusinya hanya bertahan atau sebaliknya langsung gugat cerai. Makanya itu perlu musyawarah, perlu diskus, perlu konsultasi dengan ahli ilmu yang kuat dalam ilmu tentang bab nikah, dan yang kedua dia bijak dan dia bisa jelaskan step-stepnya kepada kita. Allah Ta'ala misal mungkin itu. Oke Ustadz, terima kasih, jazakumullah khairan. Satu lagi Ustadz atau kita cukupkan? Sekali lagi deh. Satu lagi, oke, kita Sekali lagi, boleh oke. untuk brothers. Terima kasih, Ya, Ustadz. tadi yang mau Jazakallah tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Didekatkan lagi mikrofonnya. Ya. Saya Arif dari BSD. Oke, Arif. Arif, ya. Silakan Arif.
Arif di mikrofon ini diangkat. Ya. Dari part-part sebelumnya Ustadz selalu mengingatkan dan menekankan untuk selalu berbaik sangka kepada sama muslim. Terkadang begini Ustadz, ketika kita melihat kesalahan seorang teman, mungkin kita bisa memberikan 2, 3, atau 4 alasan atau uzur. Tapi bagaimana jika kesalahan yang saudara kita lakukan itu dengan kesalahan yang sama itu berulang kali Ustadz? Oke. Nah, bagaimana husnuzon kita? Lalu adakah batasan untuk husnuzon kepada saudara kita? Jazakallah khair. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Sampai kapan nih kita harus husnuzon Ustaz? Iya. Iya kan? Gitu kan Rif? Iya. Iya, terima kasih jazakallah khairan. Adapun kita harus perinci ya. Yang pertama, Afwan. yang dilakukan benar atau jadi poin yang pertama adalah substansi masalahnya, substansi kasusnya. Maka kita harus, kalau pembicaraan kita masalah ini, kita harus husnudzon sampai ada bukti yang konkret atau golabatil dzan atau buktinya mungkin tidak konkret, jadi bukti yang 100% atau bukti yang tidak 100%. Kalau bahasa hukum apa sih? Bukti petunjuk ya. Jadi dia tidak dikatakan bukti tapi indikator sehingga walaupun gambaran puzzle itu tidak utuh tapi bisa kita tebak nih gitu loh. Ingat hukum baru bisa divonis kalau ada bukti 100% atau golabatil dzan dalam ilmu usul fikih. Golabatul dzan itu artinya dugaan kuat dengan indikator-indikator yang ada. Ya lagi-lagi analoginya kita punya puzzle di depan kita, belum semua part puzzle tersebut yang terpasang, tapi kita sudah bisa melihat apa gambar di puzzle tersebut. Misal gambarnya ambulan, gambarnya gedung, walaupun belum 100%. Tapi kalau udah sangat jelas maka itu bisa di-just. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ketika udah jelas nih yang dilakukan salah. Jangan lupa loh ada sisi lain, sisi motif. Sisi motif. Nah itu terus, itu masuknya husnudzon kita masuk ke bab kasih udzur. Mungkin dia lupa, mungkin dia khilaf, mungkin lagi banyak pikiran. Mungkin lagi nggak ngeh. Misalnya ada orang, contoh ya, kita kasih salam sama teman kita, dia nggak jawab. Dari sisi substansi, tidak menjawab salam, benar apa salah? Salah, itu udah jelas. Saksinya banyak kok, ada 5 orang ngeliat, dia nggak jawab salam kita. Dan nggak jawab salam itu dosa, salah. Tapi dari segi motif, tetap husnudzon sama dia. Dari sisi motif. Jadi bedakan antara dari sisi substansi dan dari sisi motif. Dari sisi substansi kasih husnudzon sampai ada bukti kuat. Jadi husnudzonnya gimana? Mungkin dia punya dalil atau mungkin ini masalah khilaf. Tapi kalau udah dicek enggak, ini enggak khilaf kok. Ini jelas. Nah lihat dari motifnya. Mungkin dia nggak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia salah baca. Nah dari sisi motif itu yang kata para ulama, iltamis li akhika sabaina udhra. Kasih udzur sebanyak 70 kali. Kalau sudah sampai 70 udzur, enggak match juga, apa kata para ulama? Katakan kepada diri kita, bisa jadi dia punya motif yang saya belum tahu. Jadi terus kasih. Jadi kalau kita mengamalkan akhlak yang mulia ini luar biasa. Jadi mungkin kita salahkan, ini salah jelas, tapi kan itu tadi. Bisa jadi dia nggak tahu, dia belum ngerti, dia lupa, dia ketiduran, dia banyak pikiran, mungkin orang tuanya lagi sakit jadi blank. Itu sampai 70 kali, mungkin itu. Terima kasih. Iya. Masya Allah. Masya Allah. 70 kali Ustaz. Iya. Iya kan tadi dibilang, nanya lagi. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Kasih udur juga antum, Ya, iya. jangan langsung diserang. Oh iya ya. Iya, Afwan ya. mungkin Fani nggak dengar atau apa. Iya Ustaz. Ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak ya. Kita ada
apa kesimpulan tuh? Jadi tapi ini sedikit aja ya. Boleh, Ustaz, Itu boleh. sering kejadian di tengah-tengah pergaulan kita loh. Kita nuntut orang husnudzon, padahal ketika kita bilang begitu kita sendiri nggak husnudzon sama orang. Ya. Dan itu beratnya. Ya. Jadi harus fair, kalau kita nuntut orang husnudzon, kita juga harus husnudzon kepada orang yang suudzon gitu loh. Walaupun kita bukan di kasus itu. Ya, ya. Jadi ketika ada orang ngejudge teman kita ini nggak fair nih dia, ya udah masih masukan tapi husnudzon juga dengan dia. Kadang-kadang bilang ya akhi antum husnudzon, ya antum juga nggak husnudzon sama ana. Ya. Jadi husnudzon itu harus objektif Masya Allah. dan itu beratnya. Tapi sahabat yang muda-muda tuh bisa loh kayak gitu. Ya karena dilatih, dia belajar, dia mengkaji dan mereka langsung didampingi oleh Nabi kita SAW. Mungkin itu. Masya Allah. Jadi itu tadi kesalahan Ana ada hikmahnya Ustaz. Iya banyak hikmahnya. Tapi jangan diulangin lagi. Oh iya. Makasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya buat teman-teman itu tadi pertanyaan penutup ya Ustaz ya. Dari kajian kita pada malam hari ini.